Di Sapa Indonesia Pagi kita masih membahas mengenai penerapan PPKM Mikro. Kita bersama Mas Hermawan Saputra dan Mas Heri Trianto dan juga Mas Sulfikar Amir. Saya kepada masalah dari PPKM di tingkat masyarakat, begitu. Benarkah bahwa memang yang menjadi masalah terbesar saat ini adalah justru kedisiplinan di tengah masyarakat yang masih sangat longgar, terutama mungkin di beberapa daerah-daerah tertentu yang pengawasannya tidak seketat area-area di tempat yang pengawasannya lebih ketat. Ini masih sangat longgar sehingga ketidakdisiplinan inilah yang masih menjadi kendala. Aturan apapun yang akan diterapkan ya tidak akan pernah efektif, Mas Heri. Iya benar, disiplinan memang menjadi salah satu persoalan dari 1 tahun terakhir ya. Apa dong Ini yang bisa ada, dilakukan tuh Mas Heri untuk meningkatkan ini? ya sebenarnya beberapa yang PPKM yang sebelumnya dalam satu bulan sebelumnya itu sudah mengubah kurva penurunan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat ya, yang cenderung menurun dalam 4 pekan sebelumnya. Dalam 4 pekan terakhir ini terjadi peningkatan kedisiplinan, kepatuhan menjalankan protokol kesehatan itu hingga di atas 78% kayak gitu. Itu contohnya, dan memang kemudian selalu ini kalau kita lihat kurvanya ketika kedisiplinan masyarakat menurun itu terjadi peningkatan kasus. Itu yang terjadi, dan mudah-mudahan kita sudah dapat sinyal dalam 2 hari terakhir ini kasus baru yang ditemukan menurun. Mudah-mudahan ini sebuah tren yang baik, kendati itu belum bisa menjadikan sebuah kesimpulan gitu. Tapi problem kedisiplinan ini dengan pelaksanaan PPKM skala mikro ini dengan melibatkan lebih banyak komponen masyarakat dan menjadikan masyarakat individu itu sebagai subjek dari penanganan COVID-19 ini, diharapkan ini akan membawa hasil yang lebih baik dalam 2 pekan ke depan. Oke, nah kalau dalam PPKM Mikro ini kan seluruh pihak tadi seperti dikatakan Mas Heri juga diupayakan agar seluruh pihak hingga ke tingkat RT juga dilibatkan gitu untuk melakukan pengawasan dan juga ya mungkin bisa dikatakan penjagaan lah terhadap warganya. Nah, saya ke Mas Hermawan, ini kan berarti butuh benar-benar aparat RT dan maupun setingkat RT dan di atasnya ini harus lebih aktif. Memang mau terlibat, proaktif lah di lingkungannya begitu. Menurut Anda apakah ini bisa dilakukan, dan apakah kalau memang dilakukan dan penerapannya lebih ditegakkan aturannya, akan lebih efektif juga PPKM Mikro ini? Nah, sedari awal kami sangat merespon positif ya kebijakan yang berbasis masyarakat, termasuk pendekatan pada skala mikro ini, pada skala desa atau kelurahan, bahkan bila perlu pada skala RT atau RW. Ini bagian dari community based first aid atau community based fighting initiative. Hanya saja apakah sasaran dan konsep aksi yang dilakukan oleh pemerintah betul-betul sejalan untuk mencegah kasus, untuk melakukan deteksi kasus, atau juga untuk merespon terhadap kasus ini. Nah, kalau ini di paradigmanya dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat, itu bagus. Tetapi seringkali kita menangkap bahasa yang muncul di tengah publik itu adalah bahasa penegakan, bahasa pengawasan yang pada tataran respon ini sudah membuat masyarakat itu lebih permisif. Karena buat masyarakat secara umum ini, Bung Timothy, ada 5 bahkan 6 istilah yang sudah digunakan dalam program pengendalian COVID. Mulai dari istilah PSBB, PSBB transisi, PSBB proporsional, PPKM, sekarang PPKM berskala mikro, dan boleh jadi akan berkembang lagi. Nah, jadi buat masyarakat kalau dalam de-adoption curve theory atau teori kurva adopsi yang berkaitan dengan perilaku masyarakat, itu sebenarnya sebagian besar masyarakat ada yang disebut dengan early majority dan late majority. Cepat atau lambat masyarakat itu akan mengikuti perubahan. Tetapi kalau itu dibuat dalam rentang waktu yang lama dengan program yang berubah-berubah, maka perilaku juga akan mendapatkan titik kejenuhan. Nah, sekarang hampir 12 bulan terjadi kasus. Kejenuhan itu sudah terjadi. Dulu memang ada efektivitas perilaku yang lebih disiplin, termasuk 3M, kemudian juga bagaimana pemahaman terhadap pembatasan sosial. Tetapi belakangan dengan perubahan terus kebijakan dan pola pendekatan yang dilakukan, menyebabkan juga masyarakat kembali mengadaptasi terhadap perubahan kebijakan ini. Nah, sekarang kita kembali kepada konsep yang berbasis komunitas. Harapan kami memang ada pendekatan yang sifatnya stimulasi,
untuk adanya kesadaran yang datang dari, oleh, dan untuk masyarakat. Itulah paradigma yang harusnya komprehensif dalam pendekatan deteksi, pendekatan prevensi, dan juga respon terhadap COVID ini. Stimulasinya dari bentuk apa itu Mas Hermawan? Apa yang bisa dilakukan? Nah, tadi yang saya sebut, jadi kan di tengah masyarakat itu, Bung Timothy, membayangkan kelurahan atau desa, di sana bahkan ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan tenaga-tenaga kesehatan komunitas. Kami ingin mengatakan bahwa tenaga kesehatan yang ada di komunitas seperti bidan desa, perawat komunitas, tenaga surveillance, promotor kesehatan, analis kesehatan lingkungan, bahkan dokter layanan primer yang membina desa dan kelurahan, itu dijadikan orang-orang yang mendampingi masyarakat, memberikan edukasi tetapi sekaligus melakukan deteksi. Bahkan ada respon terkait dengan temuan kasus kalau mereka bergejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Ruang-ruang fasilitas isolasi mandiri dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat. Dijauhkan dari stigma, dilindungi dari kontak langsung, dipenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ini yang kita harapkan, tetapi pendekatan PPKM atau community empowerment ini hanya akan efektif bila payung makronya juga ketemu. Makanya link and match pendekatan mikro dengan makro tadi tetap. Jangan sampai ada keterbukaan transportasi, keterbukaan ekonomi dan sosial, mikronya ditekan dan segmentasinya terbatas, di atasnya dibuka, ini juga seperti main petak umpet tadi tidak akan efektif. Maka sebaik-baik pendekatan sebenarnya harus ada kebijakan pembatasan sosial nasional, tetapi eksekusinya pada skala mikro. Kalau pilihannya tidak mau lockdown, kan negara kita memang tidak memilih lockdown. Tetapi dengan tidak memilih lockdown, kita juga tetap harus menyasar pada pemutusan mata rantai COVID. Pemutusan mata rantai terbaik, gunakan payung kebijakan PSBB, berlakukan secara nasional, tetapi eksekusinya pada level mikro itu akan lebih efektif kita untuk pengendalian COVID, Bung Timothy. Baik, saya ke Mas Sulfikar. Kalau kita memang sudah memutuskan bahwa perhatian kita ada pada level mikro, ini kan juga ada langkah-langkah khusus yang memang menjadi karakter lah dari pengawasan level mikro ini dibandingkan dengan level makro. Bagaimana agar ini bisa efektif juga nih? Kalau tadi sempat disebutkan oleh Mas Hermawan, kan ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, dan bahkan Menteri juga sudah mengatakan ini yang akan dikerahkan begitu. Bagaimana agar ini benar-benar efektif di level mikro, Mas Sulfikar? Jadi gini Mas, saya melihat bahwa PPKM Mikro ini sepertinya dibuat dengan satu analogi bahwa satu kelompok sosial pada level RT RW itu bisa melakukan pengawasan secara mandiri ya. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara umum ya, apa yang kita sebut sebagai siskamling ya kan. Jadi basically sebenarnya ini adalah sebuah praktek sosial yang sudah dilakukan masyarakat gitu. Tapi kemudian logika siskamling ini sebenarnya tidak terlalu masuk di dalam upaya pengurangan laju penularan di masyarakat, karena kita tidak berhadapan dengan dengan bahaya yang bisa kita awasi seperti ketika kita melakukan siskamling. Karena di dalam pandemi ini pelaku siskamlingnya adalah justru yang menjadi subjek pembawa virus gitu. Jadi tidak terlalu cocok. Di sisi lain, ketika kita bicara tentang community based mitigation ya, lalu kemudian kita mengharapkan partisipasi masyarakat di dalam melakukan pengawasan, di dalam melakukan pelacakan dan sebagainya. Tetapi kemudian PPKM skala mikro ini diterapkan pada level unit sosial yang tidak memiliki infrastruktur sosial yang cukup, yaitu RT RW. Dia skalanya itu terlalu kecil. Ya kan, sementara infrastruktur sosial yang dibutuhkan itu ada pada level kelurahan gitu. Jadi ada semacam gap antara apa yang ingin dicapai sama realitas struktur sosial di masyarakat. Nah, ini sesuatu yang menurut saya tidak terlalu nyambung. Dan kemudian bahwa ketika kita bicara tentang perilaku masyarakat, saya pikir memang masyarakat tidak hanya jenuh tetapi juga bingung, karena yaitu tadi adanya inkonsistensi pemerintah di dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang terus berganti-ganti antara melonggarkan, mengetatkan, sehingga mereka sebenarnya bingung. Kita sedang menuju ke arah mana gitu. Dan pada saat yang bersamaan mereka melihat bagaimana
pemerintah sendiri itu tidak disiplin terhadap dirinya mereka sendiri gitu. Sehingga ini menjadi semacam pesan ke masyarakat bahwa pemerintah sendiri tidak terlalu disiplin, ngapain juga saya mendisiplinkan diri gitu. Dalam bentuk apa itu Mas Zulfikar tidak disiplinnya? Kenapa? Dalam bentuk apa kalau yang Anda lihat? Ya, misalnya mengambil keputusan untuk memberlakukan kegiatan-kegiatan berskala besar kayak misalnya pilkada bulan Desember kemarin ya. Lalu kemudian memperbolehkan orang untuk melakukan perjalanan wisata dan sebagainya gitu. Nah seperti ini yang sebenarnya menginginkan masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa untuk apa saya disiplin ketika pemerintahnya sendiri tidak mendisiplinkan diri seperti itu. Oke, nah ini mungkin Mas Heri mungkin tidak bisa menjawab juga mengenai hal tersebut tentu saja, tapi itu yang kita inginkan bahwa adalah penerapan dari aturan-aturan ini, karena kita juga hargai, kita yakin pemerintah juga sudah mengajak bicara banyak pihak-pihak dan ahli dalam bidangnya begitu, terutama mungkin epidemiolog dan lain-lain yang terkait dengan penyebaran virus dan pandemi, dan mengambil keputusan. Kita percaya bahwa pemerintah mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat, dan kalau sudah diambil, sudah ada aturan mainnya, maka masyarakat harus mengikuti begitu. Nah, saya mau ke salah satu kunci dari PPKM Mikro ini, karena dikatakan bahwa kunci dari PPKM Mikro ini memang benar-benar adalah testing dan tracing. Dengan begitu, maka pada saat kita menggunakan kacamata mikro kita, benar-benar terlihat mana sih daerah yang memang menjadi zona yang sangat berbahaya, mana sih daerah yang mungkin energi kita tidak perlu dicurahkan terlalu banyak ke sana karena ini daerah zonasi hijau, tidak ada penyebaran dalam sekian hari dan lain-lain begitu. Ini kan membutuhkan data yang sangat akurat, data yang sangat masif, Mas Heri. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa data yang dipergunakan untuk mengawasi daerah-daerah tertentu dalam skala mikro ini memang dimiliki oleh Satgas, dimiliki oleh pemerintah agar pelaksananya juga bisa efektif, Mas Heri? Ya, terima kasih. Jadi sejak seminggu yang lalu sebelum PPKM skala mikro dilakukan, kita sudah mengkompilasi data untuk zonasi risiko tadi. Bagaimana di tingkat kabupaten kota yang selama ini sudah dimiliki, kemudian coba dikompilasi, kemudian kita bisa memetakan itu secara lebih presisi, karena kita juga melibatkan tenaga-tenaga infrastruktur kesehatan di tingkat desa ya, di tingkat daerah kayak gitu. Jadi ini diharapkan dengan kita semakin melihat lebih mikro, lebih kecil gitu ya, mana-mana saja yang harus ditangani, maka proses tracing, testing tadi juga lebih tepat sasaran maksudnya gitu. Karena kan kritik juga terhadap 3T atau testing sebelumnya itu dilakukan secara serampangan misalnya. Ini dengan ada basis bukti kuat bahwa di suatu tempat itu sedang terjadi penularan, maka upaya 3T itu akan dilakukan dengan lebih baik. Testing dilakukan lebih baik, tracing juga lebih baik, kemudian tenaga tracing ini juga akan dilipat gandakan. Juga sudah dilipat gandakan untuk kemudian secara lebih agresif mereka melakukan testing ke kontak-kontak erat yang dianggap berpotensi tertular, sehingga bisa dilakukan antisipasi treatmentnya seperti apa kayak gitu. Apakah harus ada satu daerah itu dikarantina, ataupun satu daerah itu harus atau individu tertentu itu harus diisolasi gitu. Ada pilihan-pilihan seperti itu. Oke, saya mau komentar terakhir dari Mas Hermawan, bagaimana memaksimalisasi dan kepercayaan kita terhadap testing dan tracing ini, karena ternyata ini menjadi kunci juga untuk keberhasilan PPKM Mikro. Di saat awal-awal pandemi dulu, testing dan tracing itu sifatnya prospektif. Orang yang dites didapatkan positif negatif, kemudian dilakukan tracing kemana aja, akhirnya dalam situasi yang sudah terpapar bisa di-treatment dan seterusnya. Itu prospektif. Sekarang 11 bulan berlalu, hampir 12 bulan COVID ada. Situasi yang menjadi menarik sekarang sifatnya retrospektif. Jadi cara kita berpikir ini menjadi retrospektif. Kenapa? Treatment kita berkaitan dengan health capacity. Health capacity kita over capacity, overload, stagnan di beberapa titik. Karena daya tampung fasilitas pelayanan kesehatan, ruang-ruang intensif, dan fasilitas isolasi mandiri itu luar biasa. Maka proses di lapangan itu harus diintensifkan juga
penyediaan ruang-ruang rawat isolasi mandiri untuk mereka tanpa gejala atau bahkan bergejala ringan, itu harus akseleratif. Kalau misalnya treatment ini kita mampu kanalisasi, tracing dan testing menjadi lebih mudah. Karena percuma kita lakukan tracing, ketika kita temukan kasus, pertanyaannya orang mau di-treat di mana? Dan pada akhirnya dikembalikan ke keluarga. Jangan-jangan klaster keluarga itu muncul karena adanya bottleneck di dalam treatment atau health capacity kita. Nah, ini cara berpikir retrospektif yang harus dibuka sedemikian rupa, sehingga percepatan kita melawan COVID itu menemukan kanalnya. Jadi bermain cara berpikir kita tidak bisa satu arah lagi, melainkan dua arah atau bahkan banyak arah sekarang ini. Sehingga pendekatan community base ini sebenarnya tetap kami apresiasi. Dalam skala mikro itu harus pada level kelurahan atau desa, tetapi sasaran mulai dari proses preventifnya, kemudian juga detectionnya, dan juga responnya terhadap ini harus menyeluruh. Peta zonasi yang level RW tadi menjadi kritik utama kami, tetapi juga poin yang harus diperkuat adalah kebijakan pada makro. Suatu waktu pemerintah harus berani menarik kebijakan PSBB secara nasional dengan eksekusi PPKM yang terarah untuk 3 poin utama tadi, Bung Timothy. Oke, baik. Itu mungkin keputusan besar yang bisa diambil pemerintah. Sekarang singkat saja saya berikan kepada Mas Zulfikar terkait dengan testing dan tracing ini sebelum kita akhiri perbincangan pagi hari ini, Mas Zulfikar. Oke, ini sesuatu yang perlu diapresiasi atas keputusan yang diambil oleh Menteri Kesehatan ya untuk melipat gandakan kemampuan testing dan tracing. Tapi ada satu hal kritis yang perlu kita catat bahwa tracing itu bisa gagal kalau misalnya kecepatannya itu tidak tinggi. Jadi kalau misalnya kita melakukan tracing tapi kemudian kasusnya itu udah berlangsung 4-5 hari, itu percuma karena dia udah ada di mana-mana gitu. Jadi kemampuan testing dan tracing ini tidak hanya dalam soal pengadaan alatnya, tetapi juga kecepatan para tracer untuk bergerak mencari kasus. Dan pada saat yang bersamaan kita bisa mengembangkan teknik-teknik tertentu yang kemudian memungkinkan kita untuk melakukan tracing dengan jauh lebih efisien. Oke, sangat time sensitif ternyata. Baik, terima kasih Mas Zulfikar Amir sudah bergabung bersama kami. Mas Heri juga terima kasih, Heri Trianto dari Kabin Komunikasi dari Satgas, dan juga Mas Hermawan Saputra terima kasih juga sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini.